Nama saya Anissa Aufa, NPM 1842059. Di sini saya mau menjelaskan video jawaban case study tambahan untuk UTS Manajemen Keuangan. Jadi di sini ada soal perusahaan Milestone Corporation. Kemudian dia mempunyai initial investmentnya itu $1.800.000. Dan di sini ada tabel yang udah di-prepare oleh staff baru. The following draft evaluation has been prepared by new staff. Dan di bawahnya juga ada informasi tambahannya. Kita diminta untuk prepare draft evaluasi yang udah direvisi dari proposal di atas. Dari semua info ini. Dan di sini tuh ada 6 soal. Yang A itu prepare a revised draft evaluation of the investment proposal and comment on its financial acceptability. Yang B itu explain any revision you have made to the draft evaluation in a part A above. Yang C, please help company to evaluate the investment using payback period and ROCE, comment on its acceptability. Terus yang D, calculate the sensitivity of sales, revenue, and initial investment and comment on it. Yang E, the general inflation rate is 6%. How to evaluate the investment proposal in real term? Just explain, no need to do the calculation. Yang F, company may face the capital rationing issue in its investment choice. Why do companies face problem of capital rationing? Discuss. Jadi kita langsung aja bahas soalnya. Jadi soal yang pertama yang A, di sini ada initial investmentnya $1.800.000. Oh ya, min. Terus dia ditaruh di tahun ke-0 karena yaitu sekarang. Nah di sini min karena dia itu uang keluar. Nah kemudian ada sales revenue. Nah cara mencari sales revenue ini kita cari dari sales unit per year yang ada di soal, udah disediain di soal angkanya, dikali dengan selling price, itu juga ada di soal, kemudian dikali sama inflasinya. Nah di inflasinya itu it is expected that selling price inflation will be 4,2% per year. Jadi dikali 104,2%. Dapatlah hasilnya 2.474.750. Untuk tahun kedua, ketiga, dan keempatnya juga sama. Tinggal ikutin aja angkanya yang ada di soal. Nah, kemudian untuk variable cost-nya itu juga sama ada di informasinya bahwa inflasinya itu variable cost inflasinya will be 5% per year. Jadi tuh dia dapatnya tuh dari sales unit per year yang ada di soal juga dikali sama variable cost-nya. Itu ada di soal juga, kemudian dikali sama 105%, karena tadi informasinya itu inflationnya 5% per year. Kemudian ada fixed cost. Nah fixed cost ini informasinya itu fixed cost inflation will be 3% per year. Kemudian juga relevant fixed cost are forecast to be 150% current price term per year. Jadi di sini cara dapetin fixed cost-nya itu 150.000 dikali 103%. Jadi hasilnya fixed cost itu sama semua min 154.500. Nah, buat depreciation-nya itu di tabel draft ini kan depreciation pakai straight line method. Sedangkan di informasinya dibilang menggunakan reducing balance in initial investment sebesar 25% per tahun. Nah, jadi untuk depresiasi tahun pertama itu caranya initial investment itu dikali 25%, karena tadi informasinya 25% per tahun. Dapatlah minus 450.000. Nah, buat tahun keduanya itu tuh dari initial investment dikurang depreciation tahun pertama dikali 25%, dapat min 337.500. Nah buat tahun ketiga juga sama. Tahun keempat itu kita hanya menguranginya aja karena nggak ada keterangan ada residual value nya. Tujuannya
untuk menolkan residual value investmentnya. Nah, kemudian tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat kita jumlahin, dapatlah EBIT. Kemudian ada interest payment. Nah, di informasi di soal, the investment will be partly financed by 1.500.000 loan at 10% per year. Nah, jadi di sini tuh cara dapatnya itu 1.500.000 dolar itu dikali 10%. Jadi kita dapatnya min 150.000 itu sama sampai tahun keempat. Nah, baru ada tax 22%. Di situ dari informasinya the corporation tax rate is 22% per year and tax liabilities are payable 1 year in arrears. Nah, maksud dari 1 year arrears ini maksudnya di tahun berikutnya baru bayar tax. Jadi tahun pertama itu angkanya kita taruh di tahun kedua. Nah, di sini angkanya kita tuh dapat hitungannya tuh dari EBIT dikurangin interest payment baru dikali 22%. Nah, jadi dapatlah di sini 137.060. Nah, itu tuh yang 137 ini itu tuh dari tax tahun pertama ditaruh di tahun kedua. Nah, jadi tahun kedua taruh di tahun ketiga, ketiga taruh di keempat, empat taruh di tahun kelima. Nah, udah gitu kita jumlahin dari EBIT dikurang interest payment dikurang tax, dapatlah NOPAT. Nah, baru habis dari NOPAT ini kita tambah dengan depreciation. Itu depreciationnya itu sama seperti yang di atas tadi. Baru kita jumlahin, dapatlah OCI. Nah, kemudian OCI dikali present value 12% itu dapatlah kita present value-nya jumlahnya. Nah, kemudian present value ini kita jumlahin, baru kita dapat NPV-nya. Nah, soal yang B, revisinya itu sales revenue, variable cost, fixed cost masing-masing mengalami inflasi metode depresiasi yang awalnya straight line method menjadi reducing balance 22% depresiasi ditambah kembali. Kemudian soal yang C, payback period. Nah, di soal udah dikasih tahu informasinya bahwa target payback of the proposal project is 2,5 years. Target return on capital employed atau ROCE is 20%. Nah, kan targetnya 2,5 tahun. Targetnya tuh 2,5 tahun. Jadi pertama tuh initial investmentnya kita keluarin min 1.800.000. Nah, buat OCI tahun pertamanya itu adalah 1.073.000. Nah, kita jumlahin sama initial investment. Itu tuh dikurangin dapat sisanya itu min 727.000 kan. Nah, di tahun keduanya itu kan ada 903.440.000. Nah, karena tahun kedua ini lebih dari 700.000, maka kita bagi dengan sisa tadi yang tahun pertama kan. Jadi dapatlah pembagiannya itu 0,80 atau bisa dibilang 0,8 tahun. Kemudian kita kali dengan 12 bulan. Kemudian dapatlah hasilnya 9 bulan kan. Nah, baru kita kaliin lagi sama 30 hari, dapatlah 19,69 hari atau bisa kita bulatkan jadi 20 hari. Jadi kita dapat paybacknya itu 1 tahun 9 bulan 20 hari. Nah, buat ROCE di sini ROCE ada dua cara. Pertama kita bahas yang cara pertama dulu. Nah, cara pertama itu rumusnya adalah average NOPAT dibagi initial investment dikali 100. Nah, average NOPAT ini tadi kan NOPAT udah ada tuh yang di atas yang sudah kita jawab
kemudian kita jumlahin, kita bagi 5, dapatlah 631.940. Nah, dibagi inisial investment tadi 1.800.000 dikali 100, dapatlah kita 35,11%. Nah, buat cara kedua itu rumusnya adalah average NOPAT dibagi initial investment ditambah residual value dibagi 2. Nah, average NOPAT-nya tadi udah kita dapatkan kan 631.940. Kemudian dibagi initial investment-nya 1.800.000. Nah, di sini tidak ada residual value-nya. Jadi kita tinggal hitung initial investment-nya aja, kemudian dibagi 2, dapatlah 70,22%. Nah, buat ROCE komennya itu dari 2 perhitungan kita mendapat persentase yang lebih tinggi daripada target perusahaan, yaitu 20% dan dapat diterima perusahaan. Kemudian yang D, kita menghitung sensitivity of sales revenue and initial investment. Nah, di sini ada sales revenue. Sales revenue itu dari yang sudah kita jumlahkan tadi di atas, itu sama, kita turunin aja ke bawah sampai tahun keempat. Kemudian ada PV 12%-nya juga sama, kita turunin aja. Kemudian present value of revenue itu adalah sales revenue dikali PV 12% ini, dapatlah kita hasilnya. Nah, present value of revenue ini kita jumlahin, baru kita dapat total PV of revenue-nya. Dapatnya itu 9.860.771.000 kan. Nah, kemudian kita masukin rumus nih di sini. Ada rumus pertama, sensitivity of revenue. Rumusnya itu NPV dibagi total PV of revenue dikali 100. Nah, NPV-nya kan kita dapat kan, kita udah hitung kan tadi di atas itu, kita dapatnya 5.521.540. jadi kita tinggal turun aja, kemudian dibagi total PV of revenue-nya itu dari yang kita hitung tadi barusan di atas ini, dapat 9.860.077.000. itu baru dikali 100%, dapat hasilnya 56,00%. Terus cara yang kedua, rumus yang kedua, sensitivity of initial investment, itu rumusnya adalah NPV dibagi total initial investment dikali 100. Nah, NPV-nya juga sama, kita masukin, kemudian total initial investment 1.800.000 kan, min 1.800.000 dikali 100, kita dapat hasilnya min 306,75%. Nah, di sini sensitivity komennya adalah persentase yang paling kecil adalah yang paling sensitif terhadap NPV, dan persentase terkecil adalah sensitivity of revenue. Cash inflow tidak boleh lebih rendah dari 19% karena NPV akan jadi 0. Jadi cash outflow juga tidak boleh lebih tinggi presentasinya dari 106,75% karena terlalu tinggi NPV-nya bisa jadi 0. Nah, soal yang E itu kita disuruh explain, evaluate the investment proposal in real term. Jadi rumus mencari real rate itu adalah 1 ditambah I dibagi 1 tambah H dikurang 1. Nah, jadi pertama itu kita menghitung real rate-nya kan. Nah, inflasi rate 6% kita kalikan dengan nominal cash flow, hasilnya real cash flow. Nah, dari hasil real cash flow kita kalikan dengan real rate, hasilnya adalah present value cash flow atau real investment proposal term. Nah, untuk soal yang F, jawabannya adalah biasanya perusahaan mengalami capital rationing karena kurangnya modal yang dimiliki perusahaan, atau karena perusahaan memiliki pilihan untuk mendapatkan modal tetapi perusahaan belum mau karena kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya investasi saham yang mendapatkan untung yang banyak bagi perusahaan. Ada capital rationing yang soft and hard. Soft capital rationing, perusahaan kurang dana tetapi tidak mau untuk menambahkan. Sedangkan yang hard, perusahaan mau untuk menambahkan modal tetapi tidak bisa karena keterbatasan perusahaan.
Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kata-kata yang salah. Terima kasih.